Cinta yang suci seperti apa sih? Iya. Saya tidak menduga ya seorang laki-laki yang jatuh cinta ke perempuan itu cinta suci. Kalau saya presentasikan ya, berapa persenkah seseorang laki-laki mencintai seorang perempuan itu, apakah sama, berbeda-beda? Ada yang menikah perempuan mencari status sosial. Ada yang menikah perempuan dengan status mencari peluang kesempatan, kan dia anaknya pejabat kan. Atau juga mencari materi karena dia orang kaya, barangkali dikasih modal sama mertua. Nah, perempuan juga sama. Kenapa ini ganteng kok nggak seneng sama yang jelek tapi kaya? Kenapa milihnya yang jelek? Ya karena kaya. Sebab daya tarik materi itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Tetapi yang paling didominasi adalah persoalan seks, gairah seksual. Hampir semua lelaki yang mau kawin dalam otaknya adalah mengejar kenikmatan jasadi, namanya kepuasan seksual. Itu yang terbayang. Bahkan nanti apa konsekuensinya setelah menikah, tanggung jawabnya kadang-kadang nggak terpikirkan. Nah, cinta yang suci seperti apa? Cinta yang semata-mata hanya karena Allah. Seperti cintanya seorang lelaki ini. Ya, perempuannya sudah hamil. Ya, dia tidak mencari jabatan, dia tidak mencari perawanan. Ya, dia siap menerima karena dikasihan. Ada satu hal yang paling substansi sekali di dalam syair ini, yang membuat dia memaksakan diri, artinya berani melamar, dia siap mengawininya. Itu karena ada sesuatu, ada kelainan perilaku, ya, yang dia mulai sering lupa. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dia lakukan. Ada di sini, silakan nanti dicari. Itu dalam bahasa Arab namanya al-infisam, namanya al-infisam as-saksi, namanya infisam as-saksi. Infisam as-saksi ini adalah mental disorder, gangguan mental, ya, yang terganggu menyangkut sampai perilaku dan juga menyangkut sampai persepsi juga terganggu, ekspresi juga terganggu juga, sampai dia sendiri pernah lupa menolak cinta dia yang dulu tuh, lupa dia tuh. Nah, itu dalam bahasa psikologinya memang tidak populer ya. Namanya ini skizofrenia, namanya skizofrenia. Skizofrenia itu al-infisam as-saksi, itu artinya pembelahan kepribadian. Bahwa dia sudah tidak sadar lagi apa yang dia katakan. Mengatakan yang begini, perbuatannya begini, dia sudah hampir masuk ke dalam. Nah, dia kesian ya. Gitu, udahlah menyelamatkan perempuan ini dari kehancuran mental. Dari mana datangnya? Ya karena ditinggal pergi oleh kekasihnya setelah hamil, ditinggalkan. Dan ini banyak sekali korban perempuan di negeri kita ini seperti ini. Ya, setelah hamil ditinggal pergi dan tidak diakui dan tidak ada tanggung jawab. Betul nggak? Kalau saya tidak berlebihan sih, saya katakan hampir di setiap gang di perkampungan itu ada saja anak perempuan yang hamil duluan sebelum kawin, ya kan? Nah, ini sudah terbuka semuanya. Ini kita kan ceritakan bukan cerita dari langit, tapi di realita gitu semacam ini. Jadi penyakit yang disebut dengan skizofrenia ini memang belum kurang populer ya. Ya kitanya biasanya gila aja. Jenis kegilaan kita aja lah, kegangguan mental semacam ini. Jadi itulah dia merasa betul-betul lillahi ta'ala dia ingin menyelamatkan orang lain. Saya kira ketika
orang itu niat menikah yang suci seperti apa? Dari awal memang dia itu niatnya untuk ibadah, ya, bukan untuk mencari kepuasan seksual, bukan mencari materi, bukan, memang untuk ibadah, untuk menghindari diri jangan sampai terjerumus ke barang yang haram, ya kan begitu. Kemudian yang cari juga ada kriterianya, kan kelihatan agamanya kayak apa, dia sholat atau tidak, sembahyang atau tidak, merokok atau tidak, minuman keras atau tidak, roknya panjang atau pendek roknya, kan gitu. Itu kan semuanya perhatikan, sekolahnya di mana. Laki-laki tuh ini ya, apa namanya, curang ya. Kalau mau bersenang-senang cari ceweknya di tanggapan, di tontonan, orkesan, di warat. Tapi ketika mau bener-beneran nyarinya di pesantren. Betul nggak? Di madrasah kan gitu. Ya, anyhow, walau bagaimanapun akhirnya dari bagaimana dia memilih perempuan, oh berarti ada niat untuk ibadah. Nanti persoalannya ketika orang menikah niat untuk ibadah, percayalah pahitnya, manisnya siap ditelan semuanya. Tetapi kalau niatnya belum ibadah, dia akan kecewa perjalanan. Ternyata apa yang diharapkan tidak tercapai. Itulah yang jadi persoalannya. Nah, itulah jadi tergantung kepada cinta yang sejati, setia seperti apa. Ya, saya kira bukan hanya masalah kawin saja ya. Dalam kita bersedekah, kita menolong orang, itu semuanya kelihatan mana yang lillahi ta'ala, apa yang tidak lillahi ta'ala. Salah satu cirinya ketika engkau menolong orang dan berbuat baik pada orang, ketika orang yang ditolong itu tidak menghormati kamu atau tidak membalas budi kamu, lalu kamu kecewa dengan kebaikanmu, dapat dipastikan bahwa kebaikanmu itu belum untuk Allah. Itu aja persoalannya. Kecewa sih. Ternyata karena tidak mendapat sanjung dan penghargaan, Anda juga kecewa. Ya semacam itu. Jadi artinya kita tidak bisa tahu seketika itu ikhlas atau tidak ikhlas, nanti akan terbukti. Sampai kepada, saya pernah menyatakan, ketika kebaikan yang pernah engkau lakukan masih selalu engkau ingat-ingat saja, ketahuilah bahwa kebaikanmu belum diterima oleh Allah, masih di atas meja. Belum masuk laci gitu ya, karena kapan-kapan kamu akan menggugat kebaikanmu itu. Makasih, kira-kira begitulah kira-kira.